Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bahasan tentang clustering atau pengelompokan ya dalam mata kuliah pengenalan pola. Awal slide ini kita awali dengan tujuannya apa sih? Kita hanya membahas tentang konsep dasar cluster dan bagaimana penerapannya pada data. Nanti diakhiri dengan kita menerapkan dengan penggunaan clustering ini untuk eh, pada software RapidMiner. Baiklah, kita mulai dengan definisi dulu. Clustering itu merupakan salah satu teknik unsupervised learning. Nanti kita bahas sedikit juga tentang apa itu unsupervised learning. Supervised learning pernah kita bahas. Jadi pada unsupervised learning itu tidak ada fase learning. Jadi kita tidak mengelompokkan objek-objek atau tidak membuat kelas-kelas ke dalam suatu grup, tetapi nanti grupnya yang akan mengelompokkan sendiri berdasarkan kemiripan atau homogenitas dalam grup itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita membuat sebuah kelompok di mana jaraknya antar anggota kelompok dalam satu kelompok itu sangat kecil. Tapi jarak antar anggota kelompok dalam kelompok yang beda itu luas atau lebar atau jauh. Jadi dalam satu kelompok dia sangat mirip yang ditandai dengan jaraknya yang minimal dan berbeda dari kelompok yang lain atau bisa dibedakan secara signifikan dengan kelompok lain yang ditandai dengan jarak interclusternya yang bersifat maksimal. Nah, jadi clustering itu dia akan membagi data ke dalam grup tergantung kita mau berapa grupnya sehingga masing-masing grup itu akan punya persamaan karakteristik yang esensial. Clustering itu biasanya sangat esensial ya dalam data mining, dalam data analis. Nah, kita jika penerapan clustering itu juga diterapkan dalam search engine di internet, misalnya ke Google. Kita akan mencari dokumen yang cocok dengan kata kunci yang kita masukkan. Contoh clustering. Nah, kalau kita punya beberapa data, ini ada segi panjang warna biru, kemudian warna merah, ada lingkaran warna biru, ada juga elips warna merah gitu ya. Nah, kemudian juga ada kotak. Nah, bagaimana kalau sistem clusteringnya? Kita bisa bedakan dia berdasarkan warna. Kalau berdasarkan warna, artinya satu kelompok, misalkan merah, satu kelompok yang isinya merah dan satu kelompok yang isinya biru, walaupun beda bentuk. Kita juga bisa lihat similaritas berdasarkan bentuknya. Kalau ini yang elips dikelompokkan walaupun beda warna dia masuk dalam satu kelompok. Dan yang kotak-kotak juga dalam satu kelompok walaupun berbeda warna. Nah, bagaimana kita membuat similaritas? Bagaimana kita tahu bahwa dia similar atau dia sama gitu ya? Itu kita bisa lihat dalam tadi ada jarak antar ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Jadi ini internya, interclusternya sedikit, tapi di sini in, maaf, ini intraclusternya di dalam kelompoknya minimal, tapi ini jaraknya antar kelompoknya maksimal. Nah, bagaimana aplikasi untuk clustering ini? Ini contohnya adalah bagaimana kita mengelompokkan dokumen-dokumen yang mirip. Dan misalnya pengelompokan gen dan protein yang memiliki fungsi yang sama. Dan ini juga untuk proses mengurangi ukuran data yang besar. Jadi nanti dia akan mengelompokkan
Misalnya data-data menjadi data yang besar, kemudian data yang berukuran medium, kemudian nanti ukuran data yang besar itu baru setelah di-clustering, misalnya kita lakukan kompres yang, maksimal. Apa sih manfaat klasterisasi? Pertama adalah membantu segmentasi data. Segmentasi pemisahan. Jadi data-data yang banyak itu kita hanya lakukan pemisahan. Pemisahannya tidak perlu kita lakukan supervise. Jadi kalau supervise kita kan bagi dulu dalam beberapa kelas. Kalau pada klasterisasi tidak ada pembagian dalam kelas. Jadi sistem akan mengelompokkan langsung. Kemudian membantu proses stabilisasi data. Misalnya tadi ada ukuran data yang besar. Nah, nanti setelah kita bagi menjadi, misalnya kita bagi dia menjadi 3 kelompok berdasarkan ukuran data yang besar, maka kita bisa lakukan labelisasi data. Jadi labelisasi data itu tidak dilakukan satu-satu di awal, tapi ketika sudah menjadi kelompok, maka kita lakukan labelisasi data. Kemudian tadi, kompresi warna contohnya ya, itu tadi mengurangi ukuran data yang besar sehingga kita lakukan kompresi warnanya. Nah, misalnya nih contoh, misalnya, kita ingin membuat, ilustrasi data pelanggan berdasarkan usia, dan pendapatan. Jadi ada 2 atribut di sini ada usia dan pendapatan. Nah, clustering ini dia membagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok satu ini dia populasi, ini usianya muda ya di sini misalnya, tapi, dengan pendapatan rendah. Klaster 2 dia membagi populasi tadi usianya menengah, kemudian tapi dengan pendapatan yang tinggi. Kelompok yang ketiga, populasinya usianya tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Nah, kemudian mungkin kita bisa bagi lagi di sini misalnya ada yang 4 gitu ya, dengan misalnya usia tua dan pendapatan tinggi misalnya. Atau misalnya kita ingin cari yang usia muda dan pendapatan tinggi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu misalnya kemudian kita ingin membuat apa namanya, kita ingin mencari, membidik gitu ya pelanggan dengan misalnya, usia tua, usia muda dengan pendapatan tinggi, maka kita tinggal ambil data itu saja. Kita akan abaikan data-data klaster 1, klaster 2, dan klaster 3-nya karena kita misalnya butuhnya cuma klaster 4. Itu contoh aplikasinya. Nah, kita akan balik sedikit apa bedanya clustering dengan klasifikasi. Klasifikasi itu supervise. Jadi contohnya ANN, SPM, kita harus kasih label dulu. Jadi kasih label dulu data-datanya, kalau clustering itu tidak membutuhkan pelabelan dari awal. Nah, sehingga, kalau, klasifikasi biasanya analisis hasilnya adalah, error rasio atau akurasi. Pada clustering biasanya variance. Nanti, kalau nanti kita akan lihat, variance itu, apa, di rapid, miner ya. Nanti, kenapa variance, karena tadi bahwa similaritasnya berdasarkan pada jarak. Misalnya ini, kalau pada kita punya umur dan kegemukan, kemudian kita kasih label dia hipertensinya, dia punya hipertensi atau tidak. Nah, itu maksudnya supervised learning atau, contohnya ke klasifikasi. Ini ada namanya label. Kemudian misalnya klasifikasi kan contohnya decision tree, naive Bayes gitu ya, random forest gitu. Kemudian nanti ujungnya adalah misalnya karena tadi variabelnya ada umur dan kegemukan, maka misalnya, usia berapa, misalkan 25, kegemukan, tidak gemuk, maka decision tree-nya keputusan akhirnya adalah dia tidak menderita, apa tadi ya, hipertensi, dia tidak menerima hipertensi. Itu contoh klasifikasi. Kalau pada clustering ini tidak ada pelabelan yang tadi, hipertensi iya dan tidaknya, tapi kita mengelompokkan, sesuai variabelnya yaitu umur dan kegemukan. Jadi dia akan dikelompokkan berdasarkan similaritasnya. Misalnya
usia umur berapa. Nah, setelah kita dapat data ini, gitu ya, misalnya ini tua dan sangat gemuk, misalnya kita ingin mengambil data ini, ya, mengambil data ini untuk misalnya, oh ini adalah orang dengan risiko tinggi hipertensi misalnya. Nah, kita tinggal eksak saja data ini. Data yang ini misalnya kita abaikan gitu. Jadi kalau jadi apa namanya efisiensinya seperti itu. Daripada clustering ini dia akan lebih efisiensi karena kita membidik data ini. Kalau kita pakai klasifikasi artinya kita harus mengolah semua data itu. Contoh-contoh tipe clustering itu ada partitional clustering, artinya himpunan objek data ke dalam cluster yang tidak overlap, sehingga setiap objek data itu berada dalam tempat satu cluster. Kalau hierarchy clustering dia punya subcluster lagi di dalamnya. Ini contoh partitional clustering. Jadi awalnya seperti ini datanya, original points. Kemudian setelah kita lakukan partitional clustering, maka kita apa namanya? Kita buat clustering yang memungkinkan setiap data masuk ke dalam cluster tertentu pada satu tahapan. Tapi kemudian dia bisa pindah lagi ke cluster yang lain. Nah, ini contohnya key means. Nanti kita akan bahas di akhir apa itu key means. Contoh dari partitional clustering. Kemudian ada hierarchy clustering. Kalau pada ini data yang masuk itu kalau kita sudah masuk ke dalam satu kelompok, misalnya ini P3, dia akan tetap di situ saja gitu ya. Contoh hierarchy clustering ini dibagi dua, ada tradisional dan non-tradisional. Nah, pada tradisionalnya, ini eh, data yang sudah masuk ke dalam proses tertentu pada suatu tahapan, dia nggak bisa pindah ke cluster lainnya gitu. Jadi untuk apa namanya? Jadi kalau pada traditional dendrogram ini seperti decision tree gitu. Nah, ini contoh-contohnya banyak ya, ada single linkage, centroid, complete, ada approach centroid gitu. Itu adalah hierarchy clustering. Kita akan bahas nanti yang bahas partitional clustering atau K-means. Nah, bagaimana sih bahwa setiap orang itu, bahwa setiap data itu, bahwa setiap sampel itu disebut mirip. Nah, ini kita pakai yang namanya jarak Euclidean. Jarak Euclidean ini adalah pengukuran jarak data, di mana I itu adalah nomor indeks atribut. Kita lihat ke depannya. Misalnya gini, kita punya 3 data ini. Ada kapasitas penumpang 7, kapasitas mesin 1,5, panjang mobilnya 4,6 misalnya. Data kedua, kapasitas penumpang 5, kapasitas mesin 1,2, panjang mobil 3,7. Nah, ini data ketiga, kapasitas penumpang 7, kapasitas mesin 2, mobilnya panjangnya 4,9. Kemudian kita punya data baru nih, yang hitam ini. Bagaimana kalau kapasitas penumpang 7, kapasitas mesin 2,4 dan panjang mobil 4,8 dia masuk ke mana? Oh. Nah, oke. Kita tadi pakai jarak Euclidean ya. Yang X1 kurang Y kuadrat. Nah, ini kita lihat data yang ini. Kita cari D1-nya berapa. Ya, ini yang 7. Kita masuk ke kurangi data 1 dulu. Ini 7 ini dikurangi 7 kapasitas penumpang yang data pertama, dikuadratkan ditambah kapasitas mesin 2,4 dikurangi 1,5 kuadrat, ditambah ini panjang mobil data barunya 4,8 sampai 4,6 kuadrat. Nah, didapatkan D1-nya 0,922. Begitu untuk yang D2, ini yang 7 dikurangi kapasitas penumpang kelima. D3-nya juga begitu, lanjut sampai kita dapat 3 data ini, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat kan di gambar ini data 1, data 2, data 3. Nah, kalau ada data 4 nih, data baru, ini dengan kapasitas penumpang 7, mesin 2,4, panjang mobil, ini masuknya ke mana? Nah, ini menunjukkan di sini D1-nya 0,922, D2, D1 itu berarti ini jaraknya, ini D2, ini D3. Dilihat kan yang paling kecil adalah D3, 0,412. Maka dia akan
lebih dekat jaraknya dengan data ketiga, sehingga bisa dianggap bahwa oh data ini dia lebih dekat ke data ketiga. Jadi untuk tahap awal dia masuk klaster yang sekelompok dengan data ketiga, gitu ya. Itu dia akan terus begitu. Kalau misalnya ada penambahan data baru, jadi kita mulai dari 1, 2, 3. Nanti ada penambahan data baru, misalnya kalau 6, misalnya kapasitas mesinnya 3, kemudian panjang mobilnya 5, gitu. Apa yang terjadi? Perhitungan sama, dia akan merujuk, ini akan jadi D1, ini D2, ini D3, ini jadi D4, yang ini data yang kelima itu data baru. Begitu seterusnya. Jadi sehingga tadi seperti proses pada partitional learning ya, dia bisa berpindah-pindah untuk kayak means itu. Jadi setelah perhitungan D4 itu bisa jadi nanti akan ada data yang lebih dekat lagi dengan 3, jadi data yang keempat tadi bisa pindah ke cluster yang lain. Nah, jadi algoritma clustering itu contohnya ada K-means, ada K-means, ada hierarchy clustering ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang K-means saja. Pada K-means ini, algoritmanya adalah kita mulai dengan banyaknya cluster K. Nah, kita tentukan mau dibagi berapa cluster. Kalau ini berarti dia bagi berapa? Dibagi 3 cluster kalau ini ya. Kemudian menentukan pusatnya, ini tanda plus ini kita tentukan dulu pusatnya, data ke satunya. Kemudian ketika masuk data kedua, misalnya pusatnya di sini, ketika masuk kedua, nah kalau ada 3 klaster berarti kita punya 3 pusat, ya 3 pusat. Kemudian ketika ada data yang ini, misalnya ya, ini X-nya, kita hitung X ke pusat klaster itu berapa? Ke X1 ke apa ini pusat kasar hitunglah P1, ini P2, ini P3 gitu. Dia yang X itu berapa sih jarak ke P1, berapa jarak ke P2, berapa jarak ke P3 gitu. Dihitung kemudian seperti tadi mana yang paling kecil masuk ke mana. Nanti dia masuk misalnya karena yang P3 lebih dekat maka ini dia masuk ke dalam objek yang P3 gitu. Kemudian dicek lagi ada objek nggak yang harus dipindah, dilihat dari apa. Ternyata misalnya tadi, misalnya yang ini ya, awalnya misalnya yang ini, yang kuning ini awalnya misalnya masuk yang hijau, tapi karena ini ada banyak yang lebih dekat lagi, yang hijau, maka dia akan pindah ke ini P3 misalnya. Gitu. Nah, itu terus akan melakukan looping begitu sampai mendapatkan sampai di satu titik di mana nggak ada yang pindah-pindah lagi. eh Nah, ini sebenarnya tadi ya, dengan flowchart yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini jadi yang tadi bagaimana dia nggak pindah-pindah nih. Kalau misalnya kita punya data ini, maka awalnya kita ingin membagi dalam 2 kelompok, maka kita buat dua pusat data. Kemudian dia akan melakukan tadi perhitungan tadi, misalkan jarak ekspedien misalnya ya, dan prosesnya akan berhenti jika tidak ada lagi perpindahan atau enggak sangat kecil. Ini kalau clusternya ada 3, berarti tentukan 3 pusatnya. Oke, sekarang kita akan coba ke rapid minernya. Baik, kita akan lanjut ke bagaimana contoh K-means pakai rapid miner. Nah, yang pertama kita ambil data dulu ya. Ini saya sudah siapkan datanya adalah mana ya? Saya udah masuk. Bentar. Oh, ini kita import aja dulu. Kita import data dari eh, ini datanya data eh, nah ini CSV ya. Nah, ini data status Facebook di apa di KLN ya. Saya dapatkan ini. Kemudian dicek nggak ada masalah. Kemudian kita cek kayak status ID kita nggak
perlu, jadi kita exclude, kemudian ini karena ini polinomial ya, bukan integer, bukan angka, kita exclude aja, khawatir di belakang ada problem, kemudian status tanggalnya juga kita exclude juga. Oke. Nah, kita dapat oke, kita masukkan. Nah, kita punya data ini. Mana ini ya? Datanya tadi oke, kita masukkan ke sini. Kita lihat lihat nih datanya ada. Oke. Nah, kemudian kita coba balik lagi ke desain. Bagaimana kita cari means-nya. Oke, kita drop ke sini. Kita masuk ke means. Ketika masuk ke means, apa yang didapat? Kita akan dapat seperti ini ya. Custom modelnya. Oh, oke, bentar. Kita balik dulu ke sini. Nah, ini di sini ada parameter nih. Ini kita mau ke berapa? Kita coba dulu dari 2 lah, jangan banyak-banyak. Maksimal itu jadi per step itu dia 10 gitu ya. Kemudian ini method types-nya ada mix, ada nominal. Kalau kita pakai nominal aja atau numerical, kita pakai yang ini. Kalau mix ya mix, jadi ada integernya, ada polinomial, ada nominal, ada numerik. Nah, kita masuk yang mix ya, namanya kita mix aja deh. Tuh, kemudian maksimal optimization step itu artinya tadi kan tujuan kita terakhir itu adalah ketika udah nggak berpindah lagi maka loopingnya akan berhenti. Nah, ini dia akan berhenti setelah 100 looping tadi atau dia akan berhenti setelah tidak ada lagi perpindahan cluster. Tuh. Oke. Setelah itu kita apa namanya? Kita run, kemudian kita dapat. Nah, ini kita lihat ini data 1 cluster 0 gitu, ada nggak ya cluster 1 di mana sepertinya ini kita lihatnya di sini. Di cluster 0 ya ada 6.000 items, cluster 1 ada 141, jadi dia dominan di cluster 0 sebetulnya. Dari tadi jumlah datanya ada 7.050 ya. Kemudian grafnya nah kita lihat. Nah, jadi ini hanya dia cluster 0-nya gini, cluster 1-nya begini, kemudian menunjukkan bahwa dia membagi 6.900 sama 141 menjadi 2 cluster. Kita bisa misalnya kalau kita ganti menjadi tadi 3 cluster seperti apa? Kemudian kalau kita ganti ke 3 cluster nanti lihat di cluster modelnya ini ada 6.400, cluster 1 jumlahnya 137, cluster 2 jumlahnya 484 gitu. Nah, terus kalau gini bagaimana sih kalau diklasifikasi, karena kan kita ingin tahu akurasinya kan ya. Kita balik ke desain, kita tambahkan apa performance distance performance itu di performance segment. Nah, cluster distance performance ini cluster ke cluster di sini, kemudian ini kita baru reset. Kita lihat di sini ada parameternya. Main kriteria normalize. Nah, ini maximize. Kita klik karena maximize itu kita ingin lihatnya dalam bentuk positif aja. Kemudian di sini main kriterianya bisa persistent valid distance. Nah, kita apa namanya performanya dicek dari rata-rata tadi jaraknya ya. Oke, kita lihat. Nah, kita ada 3 cluster di sini. Kemudian jumlah itemsnya. Yang tadi cluster model, nah tadi bedanya dengan tadi kita punya performance factor. Di sini kita punya jarak average within central distance itu adalah 38
7979 gitu. Kemudian jarak, klaster 0 rata-ratanya segini. Kalau ini kan rata-rata semua, kalau ini yang ada di dalam klaster 0, ini ada di dalam klaster 3, ini ada di dalam klaster, 2 gitu ya. Kemudian nilai divisi burdennya ini 0,552. Nah, eee, kita bisa lihat juga, plotnya ya. Nah, ini di klaster I-nya, statistik, nah visualization-nya terlihat di sini kita scatter, tapi ini karena pada pigmenter kita hanya bisa melihat 2 variabel, jadi bagaimana hubungan jumlah komentar dan jumlah likes-nya. Ini terlihat cukup bagus dibagi dalam, cluster yang orange, yang biru, dan yang hijau, gitu. Kemudian, kan tantangan kita adalah kita mau lihat ke, apa namanya, kita mau lihat, Kak, berapa sih yang paling bagus gitu ya, berapa klaster sih yang paling bagus untuk data ini. Jadi kita bisa variasikan di sini data clustering-nya. Kita cek kalau 2 tadi kan kalau kalau 3 ya, kalau 3 itu hasilnya adalah ini, performance-nya 3879 berapa, 387.979 gitu ya, rata-rata distance-nya gitu. Kemudian kalau misalnya kita ganti tadi kan K-nya 3, kalau kita ganti 2 nanti, akan terlihat nih rata-ratanya 707.289. Nanti cek lagi 3, 4 berapa, kalau K-nya 4, kalau K-nya 5, kalau K-nya 6 gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan K terbaiknya? Eee, ada kita bisa lakukan, eee, bentar. Yang namanya ada yang namanya elbow method ya. Eee, nah misalnya jadi tadi tuh kita sudah kan saya bilang, apa namanya, hitung ketika K-nya 2 average-nya ini 707.000, kalau K-nya 3 itu 387.000 begitu seterusnya ya. Nah, apa yang terjadi, apa apa yang menjadi Kak terbaik gitu untuk, perhitungan tadi. Jadi berapa klaster sih kita, berapa kelompok terbaik dari data itu yang bisa kita ambil, karena belum tentu lebih banyak juga akan lebih baik gitu ya. Nah, kita cek dari sini saja sebetulnya. Kemudian ini salah satunya dengan menggunakan elbow method. Nah, kita lihat, kita buat ini recommended-nya dengan menggunakan scatter. Kita lihat pada elbow method, data yang paling bagus itu adalah kita lihat mana yang paling, membentuk, sikunya gitu. Jadi, sudutnya lebih lancip gitu. Dan, ini yang terbaik adalah, pada 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa simpulkan karena ini, apa, baik ini ya, terbaiknya 2, 3, dan 4, 2, 3, dan 4, maka K terbaik adalah pada K sama dengan 3. Karena tadi dia elbow itu kan segitiga ya, jadi K terbaiknya. Tentu ada banyak metode yang bisa dipakai, tapi, yang salah satu metode yang saya kenalkan di sini adalah menggunakan elbow method. Menurut elbow method K3, jumlah klaster 3 itu menjadi nilai K terbaik, gitu. Nah, itu saja yang bisa saya bahas, mudah-mudahan bisa dipahami lagi ya, sebagai contoh kayak means-nya untuk, clustering. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.